La tahzan, innallaha ma'ana. Jangan bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita. Pikirkan dan syukurilah nikmat Allah. Artinya, ingatlah setiap nikmat Allah yang sempurna Allah berikan kepada diri kita, dari mulai ujung rambut kita sampai dengan telapak kaki kita. Di Quran surat Ibrahim ayat ke-34 Allah berfirman, wa in ta'uddu nikmatallah la tuhsuha. Kalau kalian menghitung-hitung nikmat Allah, tentu kalian tidak akan pernah mampu bisa menghitungnya. Sahabat-sahabat sekalian, nikmat Allah itu begitu banyak sekali. Kesehatan badan, keamanan negara, sandang pangan, udara, air, semua tersedia untuk hidup kita. Namun begitulah, kadang kita memiliki dunia tapi kita tidak menyadarinya. Kita menguasai kehidupan tapi kita tidak pernah mengetahuinya. Padahal kata Allah di Quran surat Luqman ayat ke-20, wa asbagha alaikum ni'amahu zahiratan wa batinatan. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menyempurnakan bagi kalian nikmatnya, nikmat lahir, nikmat batin, berupa ruhani yang sehat, jiwa yang kuat, berupa dohir itu adalah badan kita, yang di sana ada 2 mata, ada 2 bibir, 1 lidah, ada pendengaran, ada tangan, ada kaki, ada darah yang mengalir deras, ada daging yang menjadi otot-otot yang kuat, ada jantung yang berdetak dengan sangat teratur, ada paru-paru yang kembang kempis mengalirkan udara ke tubuh kita, ada usus-usus yang bekerja mencerna makanan kita, diambil sesuatu yang bermanfaatnya, kemudian dikeluarkan suatu kotoran yang tidak bermanfaat bagi tubuh kita. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Kalau kalian menghitung nikmat Allah, tidak akan pernah bisa menghitungnya. Tapi kadang begitulah manusia mengingkari nikmat-nikmat Allah itu. Maka Allah bertanya, fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Nikmat Tuhanmu yang manakah yang akan kalian dustakan? Atau malah sebaliknya, dusta yang mana lagi yang akan kalian nikmati? Sahabat-sahabat sekalian, coba pikirkan betapa besarnya fungsi pendengaran kita. Saat dimana ada saudara kita yang Allah cabut nikmat pendengarannya, kemudian dunia bagi dia hanya kesunyian, hanya keheningan, tidak bisa mendengar indahnya kicauan burung, tidak bisa mendengarkan indahnya lantunan-lantunan bacaan Quran, sampai dia tidak bisa berbicara karena dia tidak pernah mendengar kata-kata. Coba sahabat renungkan dan raba kembali mata kita yang tidak buta. Padahal ada banyak di antara saudara kita yang diambil karunia melihatnya. Maka dunia bagi dia hanya satu warna, yaitu warna hitam saja. Siang, malam bagi dia hanya kegelapan. Tak dapat melihat apapun, kecuali satu saja, yaitu bagi dia dunia itu tak tampak indah berwarna. Tak tampak seperti kita melihat indahnya gunung-gunung berwarna hijau, luasnya lautan berwarna biru, bunga-bunga berwarna-warni, buah-buahan begitu pula yang berwarna-warni. Dan coba renungkanlah dahsyatnya fungsi otak kita. Padahal ada banyak saudara kita yang kemudian oleh Allah Subhanahu wa taala akal sehatnya itu dicabut, dan dia dalam keadaan kegilaan yang menghinakan dirinya. Dan bayangkan kulit yang Allah karuniakan kepada diri kita, jauh dari penyakit kusta, jauh dari penyakit lepra. Padahal ada orang yang diuji dengan penyakit kulit sehingga dia dijauhi oleh saudaranya. Saudaraku sekalian, sahabat-sahabat sekalian, apakah kita ingin menukar kedua mata kita dengan emas sebesar gunung Uhud? Kita miliki emas sebesar gunung tapi kita buta? Tentu kita tidak mau. Apakah kita akan rela menukarkan pendengaran kita menjadi seharga perak 1 bukit? Harta sebesar itu kita kuasai tapi kita menjadi tuli? Tentu kita tidak akan menerimanya.
Apakah kita akan membeli istana-istana yang menjulang tinggi dengan lidah kita, dengan kedua bibir kita, sehingga kita menjadi orang yang bisu? Apakah kita akan menukar kedua tangan kita, akan menukar kedua kaki kita dengan untayan mutiara sehingga kita menjadi orang yang cacat? Tentu kita tidak menerimanya. Berarti begitu sangat besar berharganya diri kita, saudaraku. Begitu sangat besar nikmat Allah yang dikaruniakan kepada kita. Begitulah Allah Subhanahu wa Ta'ala sebenarnya memberikan kenikmatan tiada tara kepada diri kita. Tapi kita tetap merasa menjadi orang yang resah, suntuk, sedih, gelisah, kadang juga galau meskipun kita padahal sudah diberikan nikmat yang sempurna. Allah berikan kenikmatan makanan berupa nasi hangat yang bisa disantap, air yang dingin segar yang bisa diteguk, waktu yang tenang untuk tidur pulas, kesehatan yang terus-menerus sehingga dia bebas berbuat apa saja. Tapi acap kali kita memikirkan sesuatu yang tidak ada nikmat yang lain dan melupakan nikmat yang sudah ada yang Allah berikan kepada diri dia. Maka dari itu pikirkan, nikmat Allah itu sangat besar sekali pada diri kita. Pikirkan, di Quran surat Az-Zariyat ayat ke-21. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan terhadap dirimu, tidakkah engkau memperhatikan? Pikirkan dan renungkanlah apa yang ada pada diri kita, apa yang ada pada keluarga kita, apa yang ada pada tempat tinggal kita, berupa rezeki, kendaraan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita, kesehatan tubuh, dan apa saja yang ada di sekeliling kita. Dan janganlah termasuk kepada orang-orang yang Allah sebutkan di Quran surat An-Nahl ayat 83, ya'rifuna nikmatallah, mereka mengenal nikmat Allah, summa yunkirunaha, kemudian mereka mengingkarinya. Maksudnya Allah memberikan amanah tubuh yang sehat, kuat, waktu yang luang dan lapang, tapi kemudian dia tidak memanfaatkannya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mati dalam keadaan sia-sia. Padahal sebenarnya kalau kita bersyukur mengundang nikmat-nikmat Allah, kalau kita kufur malah mengundang azab Allah. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kita bersyukur, Allah akan tambah nikmatnya. Tapi kalau kita kufur kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menurunkan azab. Sahabat-sahabat sekalian, itulah yang bisa saya bacakan yang diambil dari buku La Tahzan, Jangan Bersedih. Innallaha ma'ana. Ini diantara salah satu karya Imam Aid Al-Qarni yang sangat fenomenal, buku terlaris di Timur Tengah. Insya Allah mudah-mudahan lain waktu akan menyampaikan materi yang terkandung dalam buku ini. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya, menjadi ilman nafi'an, ilmu yang bermanfaat, wa amalan mutaqabbalan, dan lahir amal-amal yang diterima oleh Allah. Qulu qouli hadza, astaghfirullah li wa lakum.